Pernah nggak sih kamu baca berita dan dada rasanya tiba-tiba berat? Pada 9 Desember 2020 lalu, di Sumatera Utara, kita dikejutkan dengan kasus seorang ibu yang mengakhiri hidup 3 anaknya sendiri. Hal ini terjadi bukan karena dia seorang monster, tetapi karena tekanan ekonomi yang menghimpitnya hingga membuat ia merasa tidak memiliki jalan keluar. Kemiskinan memang bukan sekadar soal dompet kosong, tetapi juga soal hati yang kehilangan harapan. Di video ini kita akan membahas kenapa kasus seperti ini bisa terjadi, lalu bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia sebenarnya, serta apa yang bisa kita sebagai masyarakat lakukan untuk mencegah hal serupa terjadi. Aku tahu kamu yang nonton ini mungkin masih sekolah, kuliah, atau baru mulai kerja. Mungkin kamu juga mikir, aku bukan pejabat, aku bisa apa? Tapi justru kita adalah generasi yang bisa membangun kesadaran bersama. Kita bisa belajar, bisa speak up, bisa dorong perubahan meski kecil. Kita mulai dari kasusnya terlebih dahulu, lalu kita zoom out dan lihat kondisi kemiskinan di Indonesia. Setelah itu kita bahas faktor penyebabnya, terus baru kita tutup dengan refleksi dan apa yang bisa kita lakukan bareng. Menurut data BPS, masih ada lebih dari 25 juta orang di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan dari laporan Komnas Perempuan, tekanan ekonomi adalah salah satu pemicu terbesar masalah kesehatan mental dalam keluarga. Jadi ketika ada yang bilang, itu mah karena imannya kurang. No, itu karena sistem sosial kita belum kuat untuk melindungi warganya. Bayangin aja jika kamu punya anak tapi nggak bisa beli susu, harga beras naik, kerjaan seret, listrik nunggak, terus tetangga suka ngejudge. Tentu saja pelan-pelan, rasa gagal itu akan menumpuk. Dan untuk sebagian orang, kepala mereka menjadi tempat yang paling mengerikan. Memang benar, kita bisa bilang pemerintah harus hadir. Tapi kita juga bisa mulai dari hal kecil. Contohnya dengan berhenti meledek orang miskin, mendengarkan cerita orang yang sedang kesusahan, donasi apabila mampu, dan jangan normalisasi kalimat makanya. Kerja dong, tanpa mengerti situasi mereka. Kadang yang orang butuh itu bukan uang, tapi mereka hanya butuh ruang bernapas agar merasa tidak sendirian. Kalau kamu lagi berada pada posisi yang sulit sekarang, terutama dalam hal ekonomi, aku pengen kamu tahu sesuatu. Ini bukan akhir dari segalanya. Kamu itu nggak gagal. Dunia aja yang lagi berat. Tolong, jangan lawan semuanya sendirian. Cerita ke seseorang dan cari bantuan jika isi pikiran mulai memikirkan hal-hal mengerikan. Ingat, kamu dan semua orang itu berharga. Dan buat kita semua, semoga kita tumbuh menjadi generasi yang bukan cuma pintar, tapi juga punya hati. Karena kepedulian kecil mungkin bisa menyelamatkan satu keluarga dari jurang keputusasaan.